Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kompeten. Oke, untuk video kali ini sebenarnya nggak terlalu menakutkan, tapi ada sedikit kesedihan dalam video yang bakal tak bawakan kali ini. Dan ini masih ada hubungannya sama hantu. Cerita yang mau aku bawakan kali ini merupakan cerita yang terjadi kepada seorang driver ojol yang bernama Mas Jono. Nah, pas hari itu, tepatnya hari Selasa di malam hari pukul 11, Mas Jono hari itu udah janji sama istrinya kalau dia bakal pulang sebelum jam 12 malam. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Mas Jono pun mau mematikan aplikasi ojolnya. Nah, pas mau dimatikan, ternyata muncul satu orderan pengiriman barang yang kebetulan alamat pengirimnya itu arah sama arah pulangnya Mas Jono. Jadi nyelam sambil minum air. Nah, Mas Jono mikir, oh ini namanya rezeki nih. Kalau rezeki yo jangan ditolak. Yo betul ya toh. Sehingga Mas Jono pun memutuskan untuk ngambilan order itu sebagai orderan terakhir di malam itu. Setelah memutuskan untuk mengambil orderan itu, Mas Jono ngecek yang ngirim siapa, alamat pengambilannya di mana, tarifnya berapa. Dan katanya Mas Jono itu betul-betul ingat kalau uangnya ataupun tarif yang ditawarkan itu Rp25.000 dan Rp25.000 ini katanya bakal dibayarkan secara cash ataupun tunai setelah sampai di tujuan. Dan setelah dilihat baik-baik, Mas Jono jadi tahu kalau yang ngirimkan barang ini merupakan seorang perempuan dan barang yang mau dikirimkan itu adalah batik dan juga kayak bros gitu yang mau dikirimkan ke rumah mamanya. Ya maksudnya mamanya kita nggak pasti apakah ini mama atau nggak, tapi diperkirakan ke rumah mamanya. Jadi Mas Jono gerak sesuai dengan aplikasi, langsung pergi ke tempat alamat pengambilan dan setelah terima paketnya, Mas Jono langsung berangkat ke alamat tujuan. Nah, tapi entah kenapa Mas Jono itu katanya ngerasa kok kayak tempat yang dituju ini jauh gitu, kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, masalahnya daerah tujuannya ini kan merupakan daerah yang searah sama rumahnya Mas Jono ya toh. Jadi seharusnya Mas Jono itu lumayan familiar sama daerah itu. Tapi entah kenapa rasanya itu agak beda. Beda yang dimaksud di sini kayak daerahnya ini nggak terlalu familiar gitu. Padahal Mas Jono ya orang situ gitu. Nah, pokoknya Mas Jono ikutin aja mapnya dan sampai di tujuan, Mas Jono nyampe di depan sebuah rumah yang lumayan sepi dan juga gelap karena malam hari jam 11 malam. Sampai di rumah itu Mas Jono ngecek sih alamatnya. Oh betul, alamatnya udah betul. Mas Jono turun dari sepeda motor. Bel mana sih ini? Oh ini nih. Langsung dibel. Ding! Dan sesuai dengan dugaannya Mas Jono karena udah lama ngojol, betul ternyata yang menerima barang adalah seorang ibu-ibu usia 60 tahunan. Jadi ibunya keluar terus tanya, "Mas, nyari siapa Mas kok datang ke sini?" "Oh, ini Bu, saya ini mau ngantarkan paket. Ini ada paketan dari Mbak Siska untuk Ibu Yosi." "Betul Ibu Yosi?" Setelah Mas Jono bilang kayak gitu, ibunya itu langsung cepet-cepet untuk pergi ngambil paketnya. Nah, Mas Jono ngira mungkin ini paketnya penting atau harus disampaikan dengan cepat atau gimana gitu. Terus ibunya tanya, "Siapa yang ngirim? Mbak siapa tadi?" Masnya bilang Mbak Siska. "Iya, Mbak Siska ini." "Kenapa Bu?" "Lah, Masnya nggak salah ta? Siska, SISK Mas." "Betul Mas." Mas Jono jawab, "Loh iya Bu, betul ini sesuai dengan orderan, saya bawa barangnya, ini barangnya, silakan diambil Bu." Nah, ibunya setelah terima barang bilang kayak gini, "Mas, ini betul dari orang yang namanya Siska Mas. Siska itu nama anak saya, tapi anak saya itu baru meninggal Mas, 2 hari yang lalu meninggalnya. Masa betul ini dari orang yang namanya Siska?" Mas Jono yang denger itu ya memberi reaksi sewajarnya kayak mas-mas ojol lainnya. "Oh, Ibu bisa aja Bu, masa orang meninggal ngirim barang, mungkin ya namanya aja yang sama Bu. Tidak mungkin lah Bu." Mas Jono berusaha untuk kayak tidak terlalu bikin ibunya takut dan juga berusaha kayak tidak terjadi apa-apa. Masalahnya Ibu Yosi yang menerima paket ini itu beda reaksinya. Mas Jononya berusaha nggak apa-apa, tapi Ibu Yosinya itu udah nangis, udah kayak bingung, udah nggak karu-karuan gitu. Nah, ngelihat itu Mas Jono yang maunya berpura-pura tidak apa-apa pun jadi mikir, ini apa beneran ya? Apa jangan-jangan yang ngirim anaknya? Tapi kan anaknya meninggal loh. Lah tapi masa orderannya online, masa hantu ya bisa online. Mas Jono udah bingung, Mas Jono juga mulai deg-degan. Tiba-tiba ada satu orang lain yang keluar dari rumah tujuan itu terus tanya, "Ada apa ini?" Mas Jono menjelaskan, "Oh ini, saya ini tukang ojol, saya ngirimkan paket, ada paket kiriman dari Mbak Siska, cuman Ibu Yosinya kaget ini." Katanya ini nama anaknya yang meninggal 2 hari yang lalu.
Nah, orang yang keluar dari rumah itu bilang, oh gitu ya mas. Ya memang betul sih mas, Siska itu anaknya Bu Yosi dan udah meninggal 2 hari yang lalu. Tapi anaknya itu memang udah janji ke mamanya kalau di hari ulang tahun mamanya, dia ini bakal ngirimkan kain batik sama bros buat mamanya. Mas Jono yang awalnya berharap orang yang keluar dari rumah ini memberikan sebuah penjelasan yang bikin lebih nyaman, malahan bikin lebih deg-degan. Dan karena nggak nyaman, Mas Jono pun bilang, Ibu, nggak apa-apa, ini memang kebetulan orderannya searah sama arah rumah saya mau pulang, jadi ini Ibu nggak usah bayar, Ibu ambil aja Bu ya. Ah ya udah, saya tinggal dulu Bu ya, makasih ya, mari. Setelah bilang kayak gitu, Mas Jono cepet-cepet pulang karena Mas Jono ini bisa ngerasakan ada yang nggak enak di hatinya. Mas Jono udah pamit sama Bu Yosi sama orang yang ada di dalam rumah, langsung ya Bu mari, langsung sepeda motor di starter jalan ngeng sambil mikir sih ini kalau mau pulang kemana gitu. Nah motornya ini udah jalan sekitar 200 meter, nggak tahu kenapa Mas Jono ini pengen noleh ke belakang. Yo padahal yo nggak ada suaranya dari Bu Yosi juga nggak manggil. Cuman kalau nyetir motor terus noleh gini kan agak bahaya, sehingga Mas Jono ini ngarahkan spionnya ke arah belakang. Masalahnya ketika spionnya ini diarahkan ke belakang, Mas Jono ngelihat ada perempuan yang duduk di belakangnya Mas Jono alias dibonceng sama Mas Jono, terus bilang kayak gini, Mas, kok nggak diterima mas uangnya? dan di malam itu karena Mas Jono udah merasakan terlalu banyak hal, Mas Jono pura-pura nggak lihat, spionnya langsung diarahkan ke arah yang lain dan fokus untuk pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Mas Jono baru ngecek di belakang dan untungnya di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Dan aku yakin setelah Polo dengarkan cerita ini, pasti Polo juga punya cerita seseorang yang meninggal, terus keluarganya atau saudaranya atau pacarnya ataupun pasangannya yang didatangi gitu. Nggak tahu gimana ceritanya. Karena dulu aku pernah kejadian agak mirip, temanku ada yang meninggal. Nah teman dekatku tiba-tiba ditelepon dari nomor yang tidak dikenal. Dulu zaman-zaman sebelum HP smartphone kan ya mesti ada ya tuh. Nah ditelepon, kalau katanya temanku yang telepon itu suaranya persis sama temanku yang meninggal. Itu sekitar 1 hari atau 2 hari setelah meninggal padahal. Terus dia bilang, aku tak pulang dulu ya. Habis gitu teleponnya mati katanya. Oke Polo, video kali ini sampai di sini. Kalau Polo suka film apa? Rinding dong. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini. Memang cerita kali ini agak menyeramkan, tapi kalau misalnya berhubungan sama keluarga, meskipun menyeramkan, kadang itu kita tetap berharap untuk terus didatangi karena rasa kangen kita sama keluarga itu nggak bakal bisa habis. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video